Buat siapa yang nggak sengaja nonton video ini, kudoakan kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Halo Pops, balik lagi bersama aku Popperman, dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film animasi Dogman. Dogman adalah film animasi komedi aksi Amerika tahun 2025 yang diadaptasi dari seri novel grafis anak-anak karya Dav Pilkey. Film ini diproduksi oleh DreamWorks Animation dan distribusikan oleh Universal Pictures. Cerita bermula ketika seorang polisi dan anjing peliharanya terluka dalam tugas. Gimana keseruannya? Kita langsung saja simak ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian, karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan mesa bukan cinta. Aroma 100. Di awal film kita diperlihatkan oleh sesosok mobil polisi yang tengah mengejar buronan paling dicari, Petey the Cat. Dengan arahan atasannya Chief, ugal-ugalan di jalan raya, kebut-kebutan. Polisi ini bernama Knight bersama anjingnya yaitu Greg. Yang dicari-cari pun muncul Petey the Cat keluar dari gorong-gorong menggunakan mobil jetnya. Petey menembus jalanan dan terbang, sedangkan Knight hanya mobil biasa namun dengan kekuatan family. Tancap gas dan ini yang terjadi. Greg memasangkan parasut ke mobilnya, membantunya agar tidak terjatuh dari ketinggian. Mobil Knight terjatuh menimpa mobil Chief, sedangkan Knight dan Greg terjebak di atap gedung. Petey berhasil lolos dan mengejek para polisi yang tidak bisa menangkapnya. Di kediamannya bersama Butler, Petey menjelaskan beberapa kemampuan Knight dan Greg, sedangkan Knight dan Greg masih di atas gedung mencoba menjinakkan bom yang ditinggalkan oleh Petey. Knight pun salah memotong kabel yang akhirnya membuat bomnya meledak, hingga membuat mereka berdua dilarikan ke rumah sakit. Keadaan mereka kritis, kepala Knight tidak tertolong dan tubuh Greg pun demikian. Lalu dokter mempunyai ide, yaitu dengan menjahit kepala Greg ke tubuh Knight. Setelah operasi semalaman, akhirnya dokter menciptakan spesies baru, yaitu Dogman. Sumpah absurd banget, cok. Sarah merupakan reporter yang menyiarkan berita tentang Dogman, yang kini menjadi superhero memberantas perampokan, menjadi atlet, bahkan bermain piano untuk lansia. Namun ketenaran Dogman membuat Chief jengkel karena koran kini menyoroti Dogman ketimbang kebaikan yang Chief lakukan. That story's literally a dead. Seperti janjinya kepada Knight, Greg yang mempunyai tubuhnya kini menghampiri rumahnya dan akan menjaga istrinya. Namun setelah masuk ke dalam, rumahnya sepi, bahkan perabotannya juga sudah tidak ada. Kini rumahnya sudah dijual, istrinya kini sudah mempunyai pacar baru dan anjing baru juga. Sedih sekali si Knight. Dogman, whatever you are. Walaupun tubuhnya manusia, namun kelakuannya masih seperti anjing, seperti ingin bermain bola. Officer yang melihat itu memberikan tumpangannya, membahas bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu menangkap Petey. Dogman melihat-lihat brosur rumah-rumah dan rumah anjing menarik perhatiannya. Kembali pada kediaman Petey yang sedang marah karena niatnya menyingkirkan Greg dan Knight malah menciptakan polisi super Dogman. Di saat yang sama, Butler yang kini dipecat oleh Petey meninggalkan base-nya. Yeah, okay, dogs also hate firecrackers and they're Petey akan membuat mesin penyedot debu yang sangat besar. Itulah yang terbayang olehnya, benda apa yang membuat anjing takut. Ketenaran Dogman kini sudah merambah ke seluruh kota. Kini mereka sangat bergantung padanya untuk menangkap si Petey. Ini adalah Simas, juru kamera Sarah, sedang menyiarkan progres Dogman untuk menangkap Petey. Penyedot debu buatan Petey yang sangat besar pun telah jadi dan siap menyedot Dogman. Dogman mengarahkannya ke pantai agar terhindar dari orang-orang kota. Penyedot debunya masuk ke dalam air. Petey yang terlempar merobek penyimpanan debunya menggunakan cakarnya. Petey terhempas ke air, namun Dogman yang baik menangkapnya dan memborgolnya. Dimasukkan ke dalam penjara, namun dengan akalnya dia berhasil kabur. Seberapa banyak Petey mencoba untuk menyingkirkan Dogman, namun ujung-ujungnya dia tertangkap dan dipenjara dan kabur lagi dan lagi. Again! Now we hit the part where it all speeds up. Right you are, Sarah! The last game again! The Butt Sniffer 2000! Itu membuat popularitas Dogman semakin tinggi dan mendapatkan banyak penghargaan.
Chief yang melihatnya di koran merobeknya, membuangnya karena jengkel. Namun Dogman malah menganggap Chief ingin bermain dengannya. Wali kota menghampiri kantor polisi dan melaporkan bahwa PT kabur dari penjara. Meminta untuk Dogman dipecat karena merasa tidak mampu untuk menangkap PT. Salahin penjaranya nggak sih? Yang nggak becus ngurus penjahatnya. Dan dengan terpaksa Chief memberhentikan Dogman dalam kasus ini. Pulang ke rumah barunya dengan keadaan lesu. Berita pemecatan Dogman pun dimuat di surat kabar. Memutar musik sedih karena cocok dengan keadaannya sekarang. PT sudah kembali di markas rahasianya dan mulai merencanakan niat jahatnya lagi untuk menyingkirkan Dogman. Dan menemukan ide yaitu dengan membuat cloningan dirinya. Membeli mesin cloning di pasar gelap. Machine. Yes. Sedangkan Dogman masih bermuram sebelum setelah mendapatkan telepon dari Chief dan menyuruhnya untuk pergi ke kantor karena tugas barunya. Flippy merupakan ikan milik Chief yang sudah meninggoy. Meminta Dogman untuk pergi ke laboratorium sains super canggih untuk menghidupkan Flippy kembali. Flippy merupakan ikan yang sangat ganas, menghidupkannya sama saja bundir. Namun itu semua hanya bajingan untuk memanggil si PT. Dengan pidato yang dokter siarkan di TV, siapa yang mampu membantu menghidupkan Flippy ikan ganas, dan PT pun terpanggil. Tugas Dogman hanya mengawasi monitor lab science dan memberitahukan jika PT mulai muncul. You're not gonna look at it. You look at the monitor. Namun Dogman tidak mampu fokus, alhasil ikan Flippy pun dicuri oleh si PT. Dogman langsung menekan alarm berusaha untuk mengejar PT, namun dia sudah kabur menggunakan robot kumbang terbangnya. Meminjam drone milik Simas dan mengejar PT. Karena kendala kontrol yang susah, Dogman menabrakkan drone-nya ke baliho dan PT pun berhasil lolos lagi. Flippy kini di tangan PT memprogram ulang sistemnya hingga mencapai batas paling jahat guna cloningannya. Destroy Dogman. No. Dogman pergi ke kantor menemui Chief dan memberikan rekaman dari drone yang memperlihatkan PT mencuri Flippy. Meminta semua petugas untuk menangkap, namun tidak ada satupun yang tersedia. Mesin cloningan PT sudah sampai dan siap untuk mencobanya. Tidak berhasil dengan baik, cloningannya malah mengeluarkan seorang anak kecil. Tertulis, jika terjadi kesalahan, tekan tombol undo. Namun terjual terpisah. Don't separately. No. Who are you talking to? Papa! Papa? No, I am not your papa. You are my Anak kecil itu memanggil PT Papa dan merengek seperti bayi. and you just might accidentally on purpose but didn't mean to, but it just went down it. Okay, listen up. You're my clone, which means evil runs through your veins. PT akan pergi menuju tempat untuk membuat hidup Flippy. Dengan settingannya yang sangat jahat berharap menjadi sekutunya. Namun semua itu dikacaukan oleh bocil cloningan satu ini yang mengacau. Menekan semua tombol yang ada pesawat serangga miliknya. Chief mengajak Dogman pergi ke ruang rahasianya untuk mengambil peralatan canggihnya yang ternyata hanya sebuah teropong. Okay, you put the little part. PT yang tak tahan dengan cloningan kacaunya akan menjualnya dengan gratis. Seorang wanita datang dan akan membelinya, namun itu gratis, jadi ambil saja. Tapi kelakuan PT Junior bikin wanita ini jengkel dan tidak jadi mengambilnya. What's wrong with people? How much is a free kitty? I don't know. Maybe it's free. PT Junior yang sedang pipis ditinggal oleh PT. Sekarang PT Junior dibuang dan menjadi gelandangan. Terobong itu sangat berguna mengamati pergerakan dari PT. Namun Dogman dilema mengejar PT atau menyelamatkan PT Junior yang akan ditabrak oleh truk. Dengan kebaikan hatinya, Dogman memilih untuk menyelamatkan PT Junior. Karena tidak ada yang mau merawatnya, Dogman membawa PT Junior ke rumahnya, menggigit kasurnya untuk mengambil beberapa kapas dan juga membacakan cerita untuknya. PT membaca buku gambar yang dibuat PT Junior padanya. Terlihat sangat mencintai papanya, sedikit tersentuh, sedikit doang. Namun habis itu diremasnya itu buku gambar. PT Junior dan Dogman kini malah menjadi semakin akrab. Makin hari Dogman semakin dekat dengan PT Junior dan berita itu langsung tersebar ke seluruh kota. Heboh, Dogman kini mempunyai seekor teman. Laboratorium mendapati masalah, tiba-tiba mesin yang mendadak kritis. Setelah dicari tahu penyebabnya,
itu merupakan Flippy yang tersangkut di dalam mesin. Kita kembali di markas rahasia PT yang telah menyelesaikan mesin barunya yang berbentuk seperti dirinya. Berita tentang kedekatan PT Junior dengan Dogman sampai padanya. Butler yang memberitahu sih, itu membuat PT semakin geram, menyuruh mesin buatannya untuk memindai PT Junior dan mencarinya. Canggihnya robot PT menemukan rumah Dogman, diam-diam membawa PT Junior dan mengambilnya kembali ke markas. How'd you find me? That's ADHD. He can find. It's polluted. Oh. Hey, Papa, look at all the... Rencana baru pun sudah tersusun rapi demi menyingkirkan Dogman. PT Junior disuruh untuk tidur di gudang sampah. Kasihan banget pula. Namun dia menolak dan ingin tidur bersama PT. Tentu saja itu tidak diperbolehkan, ya karena memang dari awal dia produk gagal bagi PT. Dogman terbangun dari tidurnya dikagetkan dengan hilangnya PT Junior dan mencari seisi rumah. Di sisi lain, PT Junior membangunkan robot PT, memintanya untuk mencari kakek dari PT Junior, yaitu ayahnya PT. Dogman menelepon Sarah, memintanya untuk menyiarkan berita hilangnya PT Junior. Dengan bantuan mobil dari Sarah, Dogman mencari PT Junior ke seluruh kota. Bahkan satu persatu rumah dia masuki. Chuck, Laser Pointer Palace, Cozy Cat Kappa Club, Kibble McNibble, Hot Tin What? Turn him to Dogman if there is no Dogman. Dan hal yang tidak terduga pun muncul. Robot PT datang ke rumah dengan membawa ayah PT, kakek dari PT Junior. Dan lain seorang ayah kepada anak laki-lakinya pergi ke dapur untuk memasak. Profesor ini bermain-main dengan Flippy di laboratorium, namun salah sasaran. Flippy menancap di tabung gas kehidupan yang mengakibatkan kebocoran. Flippy hidup, gas itu memenuhi laboratorium yang membuatnya juga hidup. Dengan perintah Flippy yang diberikan satu job, yaitu menghancurkan seluruh orang baik, memerintahkan lab untuk mengikutinya. PT pergi menggunakan tanknya tentu saja untuk menghabisi Dogman, meminta PT Junior agar tinggal di rumah dengan kakeknya. Masih dengan Dogman dengan kesedihannya setelah hilangnya PT Junior, teman satu-satunya. Gak hilang sih, gimana ya? Gitu dah. Feel like you've lost a lot. Pertempuran terakhir, PT dengan tanknya berusaha untuk menyerang Dogman dengan menembakkan bom. Dengan kelincahan Dogman berhasil naik ke tank milik PT. PT pun kabur dan menjauhkan dari keramaian. Karena ugal-ugalan, tank PT pun tersangkut di maskot gede ini. Sarah yang berada di bawahnya meliputi kejadian tersebut yang disiarkan di TV. PT keluar dari tanknya dan Dogman pun berhasil memborgol tangan PT. Lagi. PT Junior datang dan melihat kejadian itu. Tentu saja yang ada di pikirannya adalah Dogman memborgol ayahnya, yang berarti di matanya Dogman lah yang orang jahat. Flippy datang dengan settingan dia hanya akan menangkap orang baik. Meng-scan orang-orang yang ada di bawahnya. Awalnya dia akan menangkap Dogman, namun scan-nya beralih ke PT Junior yang mempunyai kebaikan tingkat dewa dan membawanya. Karena dengan tujuan yang sama, Dogman dan PT bersekutu untuk mengalahkan Flippy. Partners? Dalam markas PT bersama dengan Dogman membuat robot raksasa yang akan digunakan untuk melawan robot Lab dan Flippy. Adu gelut pun di tengah kota antara robot Dogman versus robot Lab dan Flippy. Robot Dogman mengangkat Lab dan melemparnya ke tanah. Itu semua tersiarkan di TV, bahkan hingga di Smackdown anjir. Robot Lab yang pusing jatuh akibat di Smackdown mengeluarkan banyak sekali gas kehidupan yang membuat bangunan di kota ini menjadi hidup. Di tengah-tengah kekacauan, Chief yang ternyata selama ini memendam perasaan terhadap Sarah mengutarakannya bahwa dia mencintainya, yang disiarkan langsung dari TV. Tangan robot Dogman putus, namun itu tidak menghentikannya, malah menjadikannya sebuah senjata untuk meringkus bangunan-bangunan robot. Tidak lama dari itu, es krim membuatnya terpleset, tumbang deh. Dengan mekanik kakek PT, PT Junior kini dapat menyatu dengan robot dan pergi untuk menolong Dogman. Chief dan Sarah masuk ke dalam ruang kontrol robot untuk meliput tentang apa yang terjadi. Dogman dan PT selamat, namun bangunan yang masih menjadi robot belum dikalahkan. Layaknya pahlawan super, RoboCat sudah sampai di medan perang untuk membantu Dogman dan ayahnya. Namun nggak begitu guna juga sih, bangunannya kalah sama bangunan yang robot doang. Itu membuat PT Junior pingsan. Masalah belum selesai, Flippy yang masih hidup pun melancarkan serangannya. Flippy hanya mengincar orang-orang baik. PT Junior yang sudah sadar keluar dari robot.
Pitty yang merasa bersalah atas semua ini merelakan dirinya untuk dibawa oleh Flippy. Karena mukanya mirip, Flippy tidak menyadari hal itu dan membawa Robocat. Dogman yang masih mempunyai kebaikan masih berusaha untuk menolong Pitty dan mengalahkan Flippy. Di bawahnya tank milik Pitty bersama Pitty Junior, mereka berdua mengejar Flippy. Flippy berada di gunung berapi yang bersiap untuk melemparkan Pitty ke dalam lahar. Tidak secepat itu, Dogman dan Pitty telah sampai. Bukannya gelut, Pitty Junior malah mengeluarkan bacot no jutsu yang membuat Flippy berubah menjadi orang baik. Tapi Pitty sudah berada tepat di atas lahar. Dogman yang melihat itu menembakkan meriam agar Pitty menjauhi lahar. Masalah pun terjadi, peledaknya habis dan dengan berat hati Dogman menggunakan bola pemberian Knight satu-satunya yang terdapat tulisan namanya, yaitu Greg. Bola itu berhasil mengenai Robocat dan Pitty pun selamat. Chef datang dan memborgol Flippy. Oh. Kini masalah pun sudah selesai. Flippy menjadi orang baik. Wali kota yang melihat itu menyuruh agar Pitty ditangkap lagi. Namun Chief dan yang lainnya menolak itu karena Pitty kini sudah menjadi orang baik. Suasana kota kembali pada semula. Pitty Junior kembali ke rumah Pitty. Ada yang berbeda. Pitty merasa sedih dan seperti kehilangan. Dan dengan berat hati, Pitty mengajak Pitty Junior pergi ke rumah Dogman dan menitipkannya padanya. Dan film pun selesai. Happy ending bagi Dogman, seorang yang awalnya hanya anjing biasa berubah menjadi setengah manusia karena kecelakaan. Namun dengan mengorbankan majikannya, yaitu Knight. Kini menjadi anjing yang terkenal di kotanya sebagai seorang pahlawan. Selain itu, Pitty kini juga menjadi kucing yang baik dan tidak menjadi jahat. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa bahagia, dan thank you.